Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم أما بعد Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi cerah ini tidak hujan, tidak mendung, karena biasanya beberapa hari kemarin pagi hari bahkan dini hari bersambut dengan rahmatnya Allah berupa hujan. Kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa berbuat jahat, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa duduk dengan nyaman, kita masih bisa duduk dengan bersilaturahmi, dan itu masih tetap jadi mau sholat lagi mau silakan, jadi mau duduk bersilaturahmi juga silakan, itu adalah kenikmatan dari Allah Taala. Kenapa? Nyatanya masih ada itu pasien yang ada di RSPH Muhammadiyah Mayor ini ya, yang betulnya tidak bisa kita bawa lagi. Itu biasanya kalau asal awal sebawa lagi. Ada yang mungkin jari-jarinya tidak tidak bisa, malah tangan malah kiri yang sebagainya. Nah itu semuanya bentuk dari nikmat Allah, bentuk dari rahmatnya Allah yang wajib kita syukur. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita, kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya lewat perkataan beliau, lewat perbuatan beliau, lewat ketetapannya beliau, dan lewat cita-citanya beliau yang termaktub dalam hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, Mbak Mas yang ada di sini, sebeliau semuanya sekali, saya alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin nanti ketika saya menyampaikan dengan tema musyrik kepada saya, mohon maaf sebelumnya kalau nanti bahasa saya ada aja, bahasa semuanya ada. Insya Allah semuanya yang di sini bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia Arab bisa, bahasa Jawa bisa. Saya tidak pun tidak manas ada, insya Allah. Tapi semangat, makan itu makan kok campur biasanya lebih nikmat, nasi kok cuma sama ayam kok biasanya kurang nikmat. Tapi nasi ada lauknya namanya, tambah ada sayurnya, ditambah ada pupuknya, tidak ketinggalan sambelnya, terus lalapannya biasanya tambah nikmat. Dan pakunya seperti itu, karena dia jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan bahas urusannya tentang mewariskan kebaikan anak soleh sebagai amal jariah dari orang tuanya. Sebetulnya ketika saya melihat tema ini, yo senang, tapi yo sedih, yo was-was. Kenapa? Karena saya ingin yo punya anak, alhamdulillah, tapi anak saya belum dewasa. Anak saya masih
dan selanjutnya untuk menerapkan ke anak saya yang baru satu dan mungkin nanti anak-anak saya dan anak dari anak-anak saya. Kenapa? Karena saya mengingat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada, yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi juga. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Soalnya siapapun orangnya, orang bilang siapa, Allah seandainya kok bilang siapa, berarti man siapapun orangnya, adalah yang menunjukkan ala khairin pada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Ini semangat saya, bismillah ya Allah, mudah-mudahan teori yang saya pelajari ini nanti bisa nyambung ke diri saya sehingga saya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan anak saya, dan bisa nyambung juga kepada para hadirin yang sudah memiliki anak ataupun yang akan baru melahirkan anak ataupun yang akan baru memiliki anak atau yang terancam jodohnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paham, kita tahu, kita ngerti bahwa apa yang soleh masih wapi, kemudian yang dinetiku dan mampir, yang dinetiku pada orang air itu kalau dalam bahasa perusahaan investasi yang paling berharga. Nah, zaman saya investasi paling berharga kan emas. Saya modern anak saya, tapi anak logo, anak logo edukasi anak suatu baru. Dan emas dari anak investasi berharga, anak investasi yang paling berharga. Sebenarnya kata anak sekuapi, anak seksual itu kebaikannya dia, wapi dia itu tidak hanya kita rasakan di akhir nanti, udah spesifik. Boleh kita merasakan kebaikannya di dunia itu, kita merasakan kebaikannya melalui gadget anak ikan, solid gadget anak ikan salih. Makanya kalau setiap dekat wali mantu pastinya atau bahkan wali mantu kita itu biasanya dikasih doa mudah-mudahan anak ini putra kami menjadi anak yang solid. Ada orang yang solid orang berbakti kepada orang tuanya, mengabdi agama sadar dan sah. Padahal solid jenis solid itu mencakup semuanya. Dan jenis orang solid, anak solid, uang solid biasanya dapat berbagi kepada orang tuanya. Dia mesti bertaat juga kepada Allah. Takwa juga di mana mesti Allah. Maka benar Bapak Ibu, anak soleh itu memang harusnya menjadi cita-cita penting dalam kehidupan kita. Nah, kita diajari para motivator, cita itu dimulai sebagai tulis usaha supaya apa itu menjadi besar kita, berbeda kita, memberikan semangat bahwa kita itu memiliki rincian cita-cita yang harus kita wujudkan. Harusnya pertama kali atau yang paling awal atau di awal-awal sebelum cita-cita yang lainnya itu kita tuliskan, satu memiliki anak yang soleh. Nah, kalau dua cita-cita, mulai biasanya kalau itu ini, dan biasanya yang lain ini ketika bukan benar. Saya tidak tahu benar ya. Nah, kalau mereka terus ini ingatan
anak yang soleh. Ternyata gue ini atau gak gue arti peniatan untuk mewujudkan anak yang soleh dan itu gak wujud. Ya sebenarnya ada apa air mengalir tadi. Katanya anak tidak katanya saya dan mama si mama ada dengan anak yang bukan mobil anaknya juga itu besok mobil. Kamu memang seperti orang pada umumnya, tidak seperti planning yang akan kita laksanakan atau kita sebelum kita memasuki definisi atau pengertian sebetulnya bukan dikatakan atau didefinisikan sebagai anak yang solih, orang yang solih. Kita akan membahas dulu terkait dengan anak perspektif Al-Quran. Anak itu kalau menurut Al-Quran, menurut dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada bagaimana proses sebenarnya anak menurut Allah itu yang sudah difirmankan dalam Qurannya. Yang pertama, Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal surah 8 ayat 28 dan Quran surah At-Taubah surah 8 ayat yang ke-15. Allah berfirman bahwa si anak atau anaknya panjenengan anakku, anak orang-orang yang di luar sana itu bisa menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu biasanya sering diartikan sebagai cobaan atau tidak sama. Ketika kita lihat di kamus, misalnya kamus Al-Munawwir, misalnya, atau kamus Al-Ma'ani, misalnya, fitnah itu dari kata fakta. Fakta itu artinya selain cobaan juga bisa diartikan godaan, bisa diartikan raguan. Fitnah itu biasanya artinya kepada kejelekan. Ya, pada yang bagus. Fitnah itu biasanya lebih mengarah kepada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Sampai disambung dari pembunuhan. Fitnah. Apa yang dalam surah Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Wa'lamu, dan ketahuilah annama amwalukum, bahwasanya amwalukum harta-hartamu wa auladukum dan anak-anakmu itu fitnatun fitnah. Itu fitnatun cobaan. Fitnatun itu raguan. Itu godaan. Maka anak itu kalau dia menjadi fitnah bagi kita, menjadi raguan bagi kita, menjadi godaan bagi orang tuanya, so kadang-kala anak itu menjadi asbab atau sebab orang tuanya melakukan kejelekan. Ambil aja ini Pak, dan maksud akan jangan kebenaran. Mau mana buat mau pengajian itu cuma itu itu benar-benar sudah mana bagaimana saja. Misalnya contoh kecil menjadi asbab bahwa seorang ibu atau ayah tidak menjadi takwa, tidak menjadi takwa, tidak jadi mata ini
Naudzubillah yang menjadi asbab dari orang beriman, korupsi bisa, nepotisme bisa, dan lain sebagainya yang menjadikan orang ini jauh atau lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surat Al-Mulk ayat 15 Allah juga berfirman, Innama amwalu wa auladukum fitnah. Sama katanya, cuma kemarin tidak dikatakan wa'lamu. Belajarlah sama. Wallahu indahu ajrun 'adim. Berarti Allah itu menerangkan bahwa kalau misalnya bahasanya memutus untuk kalau dia dan kalian anak Allah beribu harta yang si Allah beribu iso jadi mau hati-hati kita dikatakan dengan Allah kita diingatkan oleh Allah dan anak itu iso oleh Allah. Maka menjadikan anak sebagai anak yang solih walaupun solihun itu memang sangat amat penting sekali. Nah kalian itu anak itu bisa menjadi kebanggaan. Wong tua yang anak siji seneng loro dan anak yang saling sedih. Maksudnya apa? Mau RSPK yang jadi apa? Semua sekali. Nah, iso ngobrol di atas sana, tapi apa-apa nggak senang. Ajar pamer, ajar dagang dan merah. Ternyata itu kita berkat diri Allah ajar ngomong. Jadi Allah berbeda senang ambil anak ini, itu jadi manusiawi. Tapi naik suatu manusia liaannya itu maksud manusiawi harus kita lihat. Maksudnya terus soal si ibu si berdiri ngomongnya anak sejak juga dia soal ketemu ngomongnya anak sejak itu terai mana dia pasti dan kalau itu bagian anak itu semuanya tidak mereka anak-anak itu sedikit kepada sedikit kepada nanti sedikit kepada nanti sedikit dikuasaikan guru-guru masih belajar ini tidak kaya mana ya seperti mana ada mesti Allah ya mesti menempati desa jalan yang menuju ke selatan itu kita kan. Nah itu juga also anak itu aja di pamer-pamer, aja terlalu sombong, aja terlalu rendah. Karena kapan tuh si anak yang dua ini, si anak yang berkaya di dunia, si anak yang sukses ini bisa sewaktu-waktu kapan saja diambil lagi sama yang punya, diambil lagi sama yang nitip. Allah kabarkan kepada kita dalam surat Al-Hakim yang artinya musik ayat 20 Allah berfirman bagaimana Bismillahirrahmanirrahim ya'lamu kenalilah alaikum anna al-hayatud dunya bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun permainan walaupun dan suatu yang melalaikan wazinatun dan perhiasan watafakurun bainakum dan bermegah-megahan di antara kalian watafakurun dan kebanggaan dalam apa saja fil amwali dalam harta wal aulad dan anak. Kalau boleh memiliki biasanya kapan
boleh kabarnya, kapan boleh anaknya. Kok anaknya sukses-sukses, kok hartanya itu sudah sambung. Wayang-wayang, suki begitu, soalnya di toko macam-macam toko, punya rumah sakit magnetis, pamer, mobil menjaga, pokoknya kaya-kaya udah sama. Maka kalau bisa Bapak Ibu, kita semuanya yang ada di sini, maksud saya normali. Nah, kita bisa menghindari itu setidaknya Allah itu bukan mentil kita, tapi mentil sendiri. Allah itu akan sebut, dia sebut sendiri. Yang keempat, Bapak Ibu, anak itu menjadi amanah. Amanah itu harus kita gunakan, harus kita jaga dengan baik, tidak boleh kita khianati. Juga tidak boleh menjadikan amanah tersebut sebagai motivasi untuk mengkhianati yang sudah memberikan amanah dari Allah dan yang sudah memberikan contoh kepada kita dari Rasulullah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini biasanya para kiai, para ustaz, sadar, para kiai balik bilangnya ini kok khusus untuk dan orang pasal beriman juga urusan merasa dipanggil oleh Allah. Tapi orang-orang yang mengkhianati, kalian jangan mengkhianati Allah kepadaku, wa Rasulah dan kepada Rasulnya, wa dan jangan mengkhianati amanah-amanah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kowe kabeh yang ana dunia ini itu sudah ada. Anak itu maka dijaga dengan baik. Anak itu amanah, jangan sampai anak dan berupa amanah ini bisa menjadikan kita itu khianat kepada Allah. Nengokan itu ya betul, tapi makanya Allah ingatkan kepada yang berikutnya, Ibu, anak itu bisa menjadi perhiasan, anak itu bisa menjadi kesenangan. Dari arti anak ada kontrol. Apa kata Allah dalam surah Al-Imran surat yang ketiga ayat 14, Zayyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, yang menjadikan manusia ini senang, yang menjadikan dunia ini perhiasan bagi manusia apa saja? Anisa, makanya nggak ada di sini mana orang misalnya minal alqam laki-laki menjadi perhiasan, maka mobil itu juga menjadi perhiasan bagi para manusia yang ada di dunia ini. Maka sudah menjadi fitrahnya bahwa yang mobil itu mesti senang. Dia pertama manusia seperti itu. Kalau secara ilmu begitu, laki-laki itu memang makhluk visual, bukan manusia. Makanya dia itu artinya bilang nek wong lanang biasanya biasa aja itu bisa ayu pagi, tapi nek wong itu ayu untuk wong lanang ganteng kok mesti, karena memang beda cara pandangnya nek wong lanang itu visual.
visual. Kalau itu orang visual, biasanya kalau perempuan itu memilih calon suami bukan karena datangnya, tapi karena kelebihan apa yang dimiliki. Oh, pintar orasi. Oh, yang laki-laki calon suami ini nek wujud juga anjing. Oh, kualitas itu ngomongin suami, ngomongin pintar ada energi, militannya adalah tapi kayak memang pintar manusiawi wajah selain perempuan juga anak-anak walaupun kontor harta yang banyak harta situasi itu termasuk minat dan emas wal fitnati dan perak wal khailil musawwamah udah simpati udah sebuah wal an'am dan hewan ternak. Makanya akhirnya hewan ternak itu yang biasanya orang Jawa kan Projokoyo punya babu. Insya Allah sebenarnya di sana asli Projokoyo. Kalau dulu saya punya istilah Projokoyo takut positif. Ternyata Projokoyo ini maksudnya hewan ternak. Wal dan sama. Biasanya kalau sebagai orang mulai kasih dan mau gitu pasti itu senang. Karena ini memang sudah dengan sama Allah. Karena masuk kesenangan itu aja di dunia. Dari kamada wal hayat dunia itu adalah kesenangan kehidupan manusia di dunia. Bekerja oleh orang itu betul. Nek Allah boleh kasih menandakan emas. Nek Allah boleh kasih menandakan dunia. Nek Allah boleh kasih menandakan yang seperti mobil itu tanyakan wallahu indahu husnul ma'ab dan di sisi Allah tempat kembali yang paling baik. Senang ya oleh itu, senang ya oleh berbicara sampai anak ini, senang ya oleh berbicara, senang ya oleh anak-anak budaya kita, senang ya oleh anak-anak hewan peliharaan, senang ya oleh anak-anak ladang sawah dan oleh. Dan kata Allah lagi di akhirat nanti itu ada tempat yang baik. Maka ini kita tarik simpulannya. Jadi memang yang seperti ini nanti adalah kunci-kunci untuk kita bisa menempati tempat baik yang Allah sediakan di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang kelima, anak Rasul Al-Quran ini apa ini menjadi cita-cita kita semuanya. Mudah-mudahan anak kita ini akan seperti ini nantinya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya punya anak di dunia, dan kita bisa merasakan nikmatnya nanti ketika di akhir, karena amalnya yang dilakukan anak-anak kita menjadi amal yang terus mengalir tidak berputus sampai meskipun kita sudah meninggal, sehingga bisa menjadi tambahan amal timbal. Yang kelima ini Bapak Ibu, anak itu menjadi kalau bahasanya kalau adalah berroda makanya kata berroda atau kali berroda ini bisa atau ada beberapa yang memang menjadikan nama untuk tidak apa-apa artinya juga makanya dia mulai anak-anak yang pas lagi manggilnya bisa ada cerita dari dosen saya itu asli namanya memang ada beberapa dipindah sendiri waktu SD karena di SD sama mbaknya masnya emang di asli namanya SD Corona tapi itu saja Allah
azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana jadikan kami, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati. Aku dalam maksudnya yang lain bukan penyejuk hati, sebagai penyejuk mata, karena memang qurrata itu artinya penyejuk, a'yun dari kata a'yun itu artinya mata. Waj'alna, dan jadikanlah kami ya Allah lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai imam atau sebagai pemimpin. Ini doa yang kedengarannya biasa karena memang sudah dihafal oleh orang-orang. Tapi kalau kita hayati ya Allah, permintaan kita itu memang sungguh luar biasa. Wes minta istri atau suami pasangan kita di dunia ini menjadi qurrata a'yun. Kita minta sama Allah anak keturunan kita ini jadi qurrata a'yun. Kalau kita minta lagi sama Allah, kita dijadikan imamnya para orang-orang yang bertakwa. Nah, imamnya kalau biasa sih biasa aja. Tapi kita minta sama Allah, kita dijadikan Allah sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Dan kalau sifat Allah itu dengan suatu, maka imam itu kita akan masuk suatu. Nah, ini ada beberapa yang saya disuruh. Yang pertama, nek azwaj ini harus sebagai ibu. Kalau boleh suami begitu ya. Untuk malu jadi tahu. Jadi gimana kalau ada Muhammad itu ya? Azwaj. Nanti itu kasih tadi ya. Dunia kita itu mintanya sama Allah tidak. Walidina qurrata a'yun atau wa'abna qurrata a'yun. Tapi kita minta sama Allah itu wa dzurriyyah. Dzurriyyah itu tidak dengan anak, tidak dengan anak yang pengen kita lahirkan kita, tapi anak keturunan sebenarnya anak keturunan dari anak cucu, cicit, cangga, mata, siwon dan segala macam. Itu kita minta sama Allah supaya dunianya kita itu menjadi qurrata a'yun. Yang berikutnya, kan qurrata a'yun sendiri itu ditafsirkan atau diartikan yang dengan Allah akan sebagai penyejuk hati. Ditafsir yang lain diartikan sebagai penyejuk mata. Kenapa? Karena anak itu kalau sudah menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, menjadi sebab orang tuanya benar-benar dia. Ciri-cirinya bagaimana kalau tadi? Ciri-cirinya anak atau orang dari orang tuanya yang qurrata a'yun itu adalah satu, memiliki sifat mulia. Kapan si anak itu punya sifat mulia? Sudah dalam tentu pasti si bapak, si ibu itu mesti senang bahagia. Yang kedua, tidak menjadikan orang tuanya was-was. Karena memiliki sifat bahagia, akan mencolong misalnya. Mulai orang itu, orang itu berat was-was. Kenapa ada was-was? Soalnya si anak ini memiliki sifat mulia. Kalau aku tidak pokoknya mengajar kue, mbak Ismail, kue suatu sholat, kue bisa menjaga pergaulan, kamu masih bisa dekat dengan masjid, kamu suka membantu orang, senang dan menampung orang, senang musik uang, bagus mulia. Jadi mulai orang was-was itu dengan anak ini, mohon maaf,
pacar-pacare. Saat ini ngomong sing samping kanan ke kiri. Soalnya memiliki sifatnya kurang. Yang ketiga, tidak menjadikan orang tua sedih. Dalam penjelasannya Ustaz Budi Azhari, kalau tidak salah saya menanyakan beliau bilang, kenapa kok perkataan itu berasal dari Al-Quran? Kenapa kok banyak Jumatan? Sebenarnya juga banyak Jumatan. Berarti ketika air yang keluar dari mata ini bukan air yang panas. Dalam artian bukan air yang panas, tapi air mata yang dingin ini adalah orang tuanya sekalipun menangis bukan karena menanggal anaknya, bukan karena ketidakpahaman anaknya, tapi karena keberhasilan anaknya, tapi karena anaknya ini memiliki sifat-sifat yang mulia. Orang tuanya nangis, orang tuanya bangga. Air mata yang keluar bukan air mata yang panas, tapi air mata yang sejuk. Ketika anak ini sesawan dengan sekali semuanya, nanti anak ini kebujui Allah semuanya, meskipun si bapak si ibu nangis sampai saat itu, tapi nangisnya bukan karena Allah, ya Allah, semua yang seperti itu, tapi senang alhamdulillah anak sudah seperti itu. Ya Allah, terima kasih anak-anakmu sudah seperti itu ya Allah. Bukan hanya alasannya sebagai orang tuanya, tapi panjenengan selalu bimbing anakku ya Allah. Seperti itu. Kadang-kadang kita yang dikasih itu sudah seperti itu, dari itu enggak merasa. Bismillah seperti itu. Nanti Alhamdulillah orang yang Bismillah kan sih. Nah saya ini bisa malah sesok kalau bisa malah sesok bisa dulu itu maksudnya anak sehingga untuk kita ketika misalkan kalau kita lebih berdoa sama Allah melepaskan dari Allah, alhamdulillah sesuatu anak kedua insyaallah semua sesuatu ya alhamdulillah karena anak masih aktif Allah macam mana besok bisa bukan mana semua speed tapi kalau itu baik namanya masih orang anak sudah besar anak pintar masak kalau ngancani orang pas masa susah pas masa sedih pas masa lo ya apalagi sekarang dengan perkembangan waktu Muhammadiyah, Aisyah, Agama Malaysia ada penitipan orang tua dengan gampang dan mudah serta entengnya bila besok membangun pada jangan sesuatu itu meskipun Muhammadiyah, Aisyah itu memfasilitasi tapi jangan itu bukan untuk orang kita bisa merawatnya sendiri. Oke, kayaknya semua itu sebenarnya mau mengambil itu ya, minum itu. Kalau sudah cici, tapi soalnya mau semua sudah cici, mau sudah cici, karena semua sudah cici. Mungkin apa? Tidak daerah boleh langsung makan biasa aja. Masuk ke daerah orang biasa aja. Masih bebas yang biasa aja, masih orang tua kita enggak biasa aja. Itu teman kita semuanya. Yang berikutnya memberikan kenyamanan dan kesenangan ketika bersama, ataupun ketika jauh di mana lagi gak sama-sama, lagi jauh, kita tengok lagi bareng. Yang menciptakan suasana yang senang, menciptakan suasana yang nyaman, lagi aku juga menciptakan
suasana yang ngabari sing api-api, nek ngabari sing kurang api yo piye carane dikemas sing api. Jangan sampai nanti kita ini menjadi bagian orang yang butuh api tua, nek kita orang butuh mau padahal masa sing butuh cerita saya sudah punya orang tua. Orang tua itu tidak hanya memikirkan anaknya ketika masih anak-anak, ketika masih sendiri. Jangan-jangan saya jadi belum punya pasangan, aja jika orang tua mesti sudah kerja, sudah punya pasangan. Lo nanti kalau jangan sudah punya pasangan, dan sebenarnya memiliki anak itu tidak mau. Kadang-kadang masih tua sampai umur. Nanti anaknya kerja kok belum menguruskan itu mikir. Setelah jangan itu tidak mikir. Setelah jangan enjoy. Orang masih mikir itu anakku kerja di mana orang sapi misalnya. Awalnya kalau itu kira-kira tetangga kawan, kalau kira-kira tuh cara dia itu SMI meskipun jenengan tidak saja, yang benar saja. Mau tetangga ini, tetangga supaya ini, mau uang beri, sekolah, enak sekali. Paling jangan. Aku seperti ini cara orang makanya saya katakan semua sama sekali industri. Nah, sudah menghindari soal apa ini mesti seperti itu bukan begitu. Dan era zaman sekarang mau PCS itu berarti sifatnya sekali begitu. Mau saya berarti dong begini. Mau sudah anak generasi generasi anak apa itu pasti sifatnya. Ya Allah, terus mau kabur terus tinggal mati mau sampai seperti itu. Maka memang pintarnya kita sebagai orang tua menerangkan anak itu sebagai lembaga menjadi juga aku mengerti, aku mengerti, aku mengerti. Jadi 9, 15 semua berbagi. Sekarang kita masuk ke definisi solid. Definisi solid, anak itu bisa dianggap atau dikategorikan sebagai anak yang solid, sebagai perempuan atau anak yang bersalihkan. Kalau secara bahasa, kalau bahasa mereka itu kayak kalau melihat secara etimologi, menurut kamus Al-Ma'ani, solid itu artinya yang dikatakan solid itu adalah orang yang bermanfaat, orang yang berguna, orang yang kompeten yang memiliki keahlian, orang yang beruji luhur, bahasa Islamnya memiliki akhlak uji atau akhlak mahmud. Yang berikutnya taatnya itu kepada Allah. Kalau sudah Allah berarti maksudnya, maksudnya berarti itu orang tuanya, maksudnya orang tuanya berarti berarti sesuatu gurunya, kalau dia sudah bekerja berarti berikutnya berhasilnya. Pintar. Yang berikutnya istiqomah, lurus jalannya. Tidak bila rasanya seperti bila itu mana oleh Allah yang orang datang kena amas, orang datang kena imbas, orang yang seluruh yang kalau secara terminologi atau secara istilah kajian al-Asqalani kita fakultasi dalam 314 disebutkan bahwa orang itu dikatakan solid, anak itu dikatakan solid apabila Allah lima yajibu alaihi min hukum
ambil kemudahan itu yang dikatakan sebagai orang yang soleh. Nah, biasanya anak-anak atau biasanya zaman sekarang itu dikatakan soleh itu soleh sendiri, soleh individu, soleh sosial juga. Tapi sebelum ada kata-kata soleh sosial, apakah sudah dari umur itu soleh sosial juga? Meskipun dalam hal disebutkan tidak soleh dan tidak soleh individu dan soleh sosial tidak. Dan itu orang memancingkan kemudian manusia itu sudah sosial, kemudian manusia itu sudah individu. Al-Quran sedang berjus, mungkin jadi pengembangan keberusahaan khusus. Kalau kita minum hasil yang mengarang pasal Al-Quran ini, dalam pasalnya beliau menunjukkan bahwa orang soleh, orang yang soleh, anak yang soleh itu adalah orang yang baik amalnya, baik secara lahiriahnya atau secara batinnya, baik secara jasmaniahnya atau secara batinnya. Pokoknya dari sami mawon. Maksudnya Allah, maksudnya ada imannya amal kebaikan, dia tanpa uang dan atau tidak tanpa uang dan itu sama saja. Orang beda itu yang dinamakan sebagai anak soleh menurut definisi yang sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir, yang sudah disebutkan oleh Ibnu Hajar, yang sudah disebutkan dalam Kamus Al-Iman. Tentunya kalau yang Allah sebutkan dalam Quran misalkan dalam Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 113 sampai 114. Kita lihat semua itu karena nanti jam 9.15 sudah selesai lagi. Sekarang kita lihat perintah Allah terhadap orang tua. Yang perintah Allah terhadap orang tuanya ini kalau saya garis bawahi adalah kunci kesuksesan bagi kita selaku orang tua untuk menghadirkan anak yang soleh-soleh. Kita tidak lihat habisnya Nabi dulu, tapi kita lihat bagaimana Allah itu sebetulnya mau membekali kita. Dalam Rasul misalnya dalam surat 40 ayat 30. Sekali itu sebelum ayat ini ayat 21 misalnya dan ayat setelahnya itu membahas tentang pernikahan. Maka kemudian di ayat 30 Allah bilang kepada kita secara tidak langsung bahwa kita ini dikasih tahu, diberikan informasi oleh Allah dan kita kita disuruh sama Allah untuk mendidik anak kita sesuai dengan fitrahnya. Tidak boleh keluar dari fitrahnya. Kata Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Allah berfirman, kita itu pokoknya dalam menjalani kehidupan untuk diri kita sendiri, atau untuk anak-anak kita, atau untuk memberikan kepada dan kepada orang lain. Allah tetap dalam fitrahnya. Dalam fitrahnya itu maksudnya namun ini, pokoknya anak itu dengan ilmu Islam dikira dengan Islam. Anak itu aja diberikan perempuan oleh Allah dikira secara perempuan. Anak itu laki-laki dikira secara laki-laki. Tapi bagi orang tuanya, karena anaknya itu tidak seperti jenis kelamin yang diinginkan, coba dididik seperti apa yang diinginkan. Anak itu dijawab mana? Ambil pakai semana-mana. Anak yang mana? Karena bapak ibu ingin anak itu kayak orang itu semua itu akan sama orang tua. Misalkan seperti itu. Sehingga anak yang sederhana, anak yang buat dina, malah anak orang kecil tapi
kalau Ibu masih menyebutkan bahwa maksud dari tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah itu adalah janganlah kita sebagai manusia mengubah ciptaan Allah yang sekaligus ada ini memberikan perintah kepada kita memang ojo sekali-kali menjadi putra putri yang sudah Allah titipkan sebagai anak kita semua ini keluar dari fitrah. Fitrah itu sapi, nalurinya sapi, asal muasalnya udah sapi, dan kita meneruskan sapi yang berikutnya. Nomor dua, menyerahkan amwal dan bahasa lainnya. Maksudnya saya amwal itu jangan dikatakan malu, artinya harta. Ketika sudah malu, ketika dalam angka jangan dibekali atau dikasih amwal, dikasih harta. Apa itu? Walau subhana amwalakum alladzi ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Maksudnya sebelum sempurna akalnya. Maksudnya itu pada anak-anak itu belum sempurna akalnya. Atau orang yang berakal, mungkin maksudnya misalnya dulu yang sembunyi ajaran kurang rakusan. Ini kalau saya misalnya bisa berakal atau belum bisa mengelola dan belum bisa menggunakan harta dengan baik. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belajar dan pakaian dari hasil harta itu. Kita cukup belajar kalau kita sudah punya anak-anak kita belum paham tentang harta benda. Cukup hanya kasih misalnya kita uang jajan untuk makan, pakaiannya sudah menutup awal kebutuhannya sehari-hari sudah cukup, tidak usah berlebihan. Bocah lagi hasil sekali misalnya mau bisa cuci gini bocah IJSD misalnya kelas 1 hasilnya orang makan hati wes dicek lagi hati misalnya wes mau hati wes ada udah satu pagi sudah ada kuota sudah hasilnya tentang TV YouTube-nya sudah mau kalau bisa kalau satu kelas dari anak-anak sangat senang. Ustaz, ini kalau misalkan ada anak yang suka baca bulan hari, gimana? Beliau bilang, saya gampang aja, ambil aja hatinya, nggak usah dikasih hati. Terus bagaimana? Terus bagaimana? Ya sudah hatinya ambil. Apa kata beliau? Kita sudah ditanyakan sama Allah, dikurang surat An-Nisa ayat 5. Itu masuk harta. Nek anak belum mampu jangan dikasihkan. Tapi anak zaman sekarang anak tidak bisa lepas mana. Dengan berjalan kasih jangan teman-teman. Lepas dengan berjalan bisa dikasih itu hari. Besmono sejak kota, besmono dijual itu angka ini apa dengan rumah ini saya banyak ada yang salah ini apa dibebaskan sama orang monggo bisa kadang-kadang kita kasih hati kasih tahu bisa tapi bagaimana cara kita tahu kita dengan habis itu disik karena mulai turun lagi jadi dari naik kan atau mereka memilih kotanya teknologi pada sehari-hari jadi itu misalnya YouTube-nya itu ini jadi sama. Nek kita semuanya ini harus mendek sini tak saya bisa dikatakan kok wes delok TikTok. Anak itu belum usia mereka belum usia mau wes delok TikTok. Usia.
seperti itu. Bukan berarti saya mau diskusi angka, hanya diskusi dengan dia akan tahu lagi. Tapi dia bisa tak dulu. Dalam apa ini? Dia tidak tak sama juga. Kenapa? Kalau boleh seorang waktu, apalagi sudah Allah sudah seterusnya, dan ada orang kurang. Yang berikutnya, bahwa melakukan makhluk, ucapan dari mereka ucapan yang baik itu maksudnya ucapan yang baik kepada anak-anak dan kami belum paham mengelola data, belum paham cara menggunakan data. Maksudnya di sini beliau janji ketika nanti dia dewasa, wes paham untuk mengelola data, wes paham untuk mengelola segala yang dipunyai orang tua nanti akan diserahkan. Misalnya, mereka bisa bisa cara menggunakan bisa menghindari orang dengan bisa mengelola supaya bermanfaat untuk orang lain. Kamu tidak tersebut dari masyarakat, tidak tersebut dalam dosa-dosa. So, apa ini? Janjinya janji yang baik, perkataan yang baik. Soalnya jika manusia anak-anak itu manusia, kita semua manusia mempunyai perasaan. Setidaknya kita mau ngambil dengan kesalahan, pasti nanti kasihkan bapak apa itu. Maka ya, soal dari soal dari untuk ya kan untuk. Ojo bawa hidup kembali soalnya, hidup kembali saja, hidup kembali sama. Tapi dari itu, kalau saya hasilnya ada tiga lagi, ada nomor itu, nomor 4, nomor 5. Tapi sudah cara 9 dan 10 yang nanti kalau ada yang benar, kalau saya jawab, kalau bisa saya jawab, nanti mungkin bapak ini ya sebenarnya bisa menjawab. Oke, mudah-mudahan satu bapak itu sudah ada yang bertanya. Cuma diinta ya. Oke, nanti ya. Terima kasih. Cuma terima banyak-banyak. Bisa mengambil amal yang terus mengalir sampai mengalir terus sampai orang tuanya itu tidak. Itu berlaku hanya untuk anak itu sendiri, apa bisa